Sunnah haji. Sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak mengerjakan pun tidak mendapatkan dosa. Nah, apa aja sih sunnah haji itu? Yang pertama ifrad. Ifrad maksudnya mengerjakan ihram untuk haji dulu, kemudian umroh. Yang kedua yaitu membaca talbiyah, lafaznya seperti labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Terus yang ketiga berdoa setelah membaca talbiyah. Yang keempat yaitu membaca zikir pada saat tawaf ataupun pada saat melakukan kegiatan yang lainnya. Terus yang kelima yaitu salah satunya itu salat 2 rakaat ya pada saat atau sesudah tawaf. Dan yang terakhir atau yang keenam itu masuk ke dalam Ka'bah, dan ini harus sunnah-sunnah ini lebih baiknya itu dilakukan karena mumpung lagi ada di Mekah, di Baitullah, kita meningkatkan ibadah kita ya, baik itu yang sunnah maupun yang wajibnya. Selanjutnya itu larangan haji. Larangan haji itu ada beberapa larangan haji yang harus dihindari oleh para jemaah kaum muslimin. Yang pertama yaitu bagi laki-laki itu ada beberapa larangan bagi laki-laki. Yang pertama itu memakai pakaian yang berjahit. Dalam artian nggak boleh memakai kayak baju koko ataupun baju kaos lah ya, dalam artian yang berjahit. Kemudian menutup kepala. Dalam artian menutup kepala di sini misalkan pakai upluk ataupun topi lah. Jadi kecuali suatu hal maka dibolehkan, akan tetapi harus membayar dam ya. Ada hal tertentu misalkan yang harus dia diwajib atau kata ini ya tindak sakit atau dengan berhalangan itu nggak apa-apa, tapi tetap membayar dam. Dan ada larangan pula selain bagi laki-laki juga ada larangan bagi kaum perempuan, diantaranya menutup muka dan telapak tangan ya. Telapak tangan apabila keadaan itu boleh menutupnya, akan tetapi juga harus membayar fidyah. Nah, larangan bagi laki-laki dan perempuan pada saat mengerjakan ibadah haji diantaranya yaitu memakai wangi-wangian kayak kita yang di sini gitu kan, itu tidak diperkenankan ya, menjadi larangan. Kemudian memotong kuku atau mengakadkan nikah, baik itu menikah pada saat atau menikahkan, baik itu menikah sendiri gitu kan. Dalam artian tidak boleh melakukan pernikahan ya. Terus bersetubuh bagi suami istri, wah itu nggak boleh itu ya. Walaupun suami istri juga pada saat ibadah haji itu tidak boleh atau menjadi larangan pada saat melakukan ibadah haji itu tidak boleh bersetubuh. Dan juga berburu binatang, yaitu nggak boleh berburu ya. Haji itu harus fokus ibadah. Jadi misalkan bisa namanya berburu manuk atau berburu kijang atau apa, itu tidak boleh. Itu karena menjadi suatu larangan ibadah haji. Dan yang terakhir yaitu dam. Dam haji ini adalah denda. Nah, ada berapa sih? Ada pelanggaran apa saja sih yang harus diwajibkan untuk membayar dam? Itu yang pertama, misalkan tidak mengerjakan haji ifrad ya, yang dikerjakan adalah haji tamattu atau qiron. Itu harus membayar dam atau dendanya menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu maka harus berpuasa selama 10 hari. Ya, dan 7 hari di negeri asal, 3 hari di negeri Mekahnya. Nah, kemudian pelanggaran apa lagi sih yang harus membayar dam? Yaitu melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut, yaitu kayak semacam mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian hijab ataupun memakai wangi-wangian. Nah, yaitu ketentuan damnya atau dendanya itu bisa memilih, atau pertama bisa menyembelih 1 ekor kambing, ataupun puasa 3 hari itu bisa memilih, ataupun juga memberi makan 6 orang miskin. Dan larangan atau jenis pelanggaran berikutnya apabila ada suami istri melakukan bersetubuh gitu ya. Nah, pada saat tahallul atau sebelum tahallul pertama, maka dikenakan dam berupa yaitu menyembelih 1 ekor unta. Wah, unta ini larangannya agak berat ya, menyembelih 1 ekor unta. Kalau tidak mampu ya 1 ekor sapi
Ataupun tidak mampu juga 7 ekor kambing harus sebagai ganti atau dendanya. Nah, terus jenis pelanggaran berikutnya itu misalkan berburu. Ada ibadah haji atau kaum muslimin muslimat yang berburu atau membunuh binatang. Membunuh binatang, jenis dendanya atau damnya itu menyembelih binatang berupa unta atau sapi atau kambing yang sebanding dengan hewan yang telah dibunuh tersebut. Ya, demikianlah penjelasan dari awal hingga akhir tentang haji. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun kesalahan yang lainnya, dimohon maafkan dengan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.